Selamat datang di channel Niti Dharma. Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Kita sering dengar, agama membuat hidup lebih damai, lebih bermakna. Tapi kenyataannya, data dan fakta berkata sebaliknya. Negara-negara paling religius di dunia justru mengalami tingkat kebahagiaan rendah, kemiskinan tinggi, ketidaksetaraan merajalela. Tapi sebaliknya, di negara-negara paling ateis di dunia, justru jadi tempat yang paling damai, paling makmur, dan paling bahagia. Kok bisa? Di video ini, kita akan bedah secara ilmiah dan sosial. Kenapa negara paling tidak religius justru paling sejahtera? Dan mungkin, di akhir video, kamu akan mulai bertanya, apakah agama benar-benar membuat manusia lebih bahagia? Atau hanya membuatnya lebih takut? Data dari Pew Research 2019 dan Gallup World Poll menunjukkan bahwa negara-negara paling tidak religius di dunia adalah Swedia, hanya 18% penduduknya percaya Tuhan. Denmark, sekitar 20% menyebut agama penting dalam hidup mereka. Norwegia, Finland, dan Iceland, mayoritas warganya tidak beragama atau sekadar nominal. Dan negara-negara tersebut tidak perlu memiliki menteri agama dalam kabinet pemerintahan mereka. Tapi menariknya, justru negara-negara ini selalu berada di peringkat atas dalam Indeks Kebahagiaan Dunia, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Perdamaian Global, Indeks Korupsi, alias paling bersih. Jadi pertanyaannya, kalau mereka nggak religius, dari mana datangnya kebahagiaan mereka? Apa yang membuat mereka bahagia? Pertama, kita harus paham, kebahagiaan diukur bukan dari senyum semu atau ritual keagamaan, tapi dari kualitas hidup secara menyeluruh. Negara-negara paling ateis justru unggul dalam 1. Akses kesehatan universal. 2. Pendidikan gratis dan berkualitas tinggi. 3. Keadilan sosial dan hukum yang transparan. 4. Tingkat kriminalitas rendah. 5. Keseimbangan kerja dan hidup yang sehat. Ini semua membentuk rasa aman, rasa dihargai, dan rasa terkoneksi secara sosial. Dan fakta menarik, semua ini dicapai tanpa harus takut dosa, tanpa harus disuapi janji surga oleh agama. Mari kita lihat cermin sebaliknya. Negara-negara dengan tingkat religius yang tinggi seperti Nigeria, Pakistan, atau beberapa negara Asia lainnya termasuk Indonesia, memang sangat religius. Tapi juga tingkat korupsi tinggi, kesenjangan sosial parah, kekerasan atas nama agama, akses pendidikan dan kesehatan rendah. Mengapa begitu? Karena ketika agama terlalu dominan dalam struktur kekuasaan, logika dan hak individu seringkali dikorbankan. Kelompok agama mayoritas seringkali menekan kelompok minoritas. Dan ironisnya, masyarakat menjadi lebih takut, bukan lebih damai, lebih tunduk, bukan lebih bahagia. Tapi bagaimana dengan moralitas? Kalau negara-negara ateis nggak punya Tuhan, apa yang jadi dasar etika mereka? Jawabannya, empati, rasionalitas, dan kesadaran sosial. Sistem hukum di negara-negara seperti Swedia dan Denmark dirancang berdasarkan hak asasi manusia, kemanusiaan, etika universal, bukan doktrin dogma agama. Etika mereka tidak bergantung pada surga dan neraka, tapi pada konsekuensi nyata kemanusiaan sesama manusia. Mereka tak perlu takut neraka untuk tidak mencuri atau membunuh. Mereka tak butuh ayat untuk tahu dan sadar bahwa korupsi itu jahat. Inilah kekuatan moralitas sekuler. Bukan karena perintah, tapi karena kesadaran. Apa peran agama sebenarnya?
Agama bisa punya sisi positif, memberi komunitas, harapan, dan makna hidup. Tapi dalam banyak konteks, agama juga bisa menjadi alat kekuasaan, alat represif dalam masyarakat, yang merasa mayoritas menekan minoritas, dan juga jadi penghambat kebebasan berpikir, dan tingkat kesadaran yang rendah, karena orang hanya jadi sadar kalau ada ayat perintah, atau ditakut-takuti dengan ancaman seperti adanya dosa, hukuman neraka, bukan kesadaran kemanusiaan atau humanisme yang sejatinya sudah ada sejak lahir dalam setiap diri manusia, tapi jadi terkikis hilang oleh doktrinasi agama dari orang tua dan lingkungan. Negara paling bahagia justru menunjukkan bahwa manusia bisa menciptakan sistem yang adil, damai, dan etis tanpa bergantung pada otoritas dan perintah agama. Karena kebahagiaan sejati datang bukan dari doktrin, tapi dari rasa aman, relasi sosial yang sehat, dan rasa memiliki atas kehidupan itu sendiri, dan berbagi kepada sesama manusia. Mungkin kebahagiaan tidak butuh langit yang dijanjikan, tapi dunia yang kita bangun bersama. Dan mungkin surga yang sejati bukan tempat setelah mati, tapi tempat yang kita ciptakan di bumi sekarang ini, ketika manusia bisa hidup dengan akal, cinta, dan kebebasan. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.